latihan karate nih, Fanfren. Aku udah bisa matain batu-batu. Aku juga bisa matain kayu ini juga. Kalian mau lihat? Fanfren yang gak punya keahlian jangan ditiru ya. Ngomong soal bela diri, aku jadi inget nih tamat cerita salah satu pahlawan asli Jakarta yang jago banget silatnya. Kalian tahu nggak? Itu apa namanya ya? Lupa. Siapa? Si Pitung. Iya benar, itu adalah si Pitung. Nah gimana sambil istirahat, aku ceritain langsung ya. Begini ceritanya. Dahulu kala di daerah Batavia hiduplah seorang pemuda bernama si Pitung. Suatu hari si Pitung merasa jengkel karena Babah Lim kembali merampok kepada warga. Babah Lim adalah salah satu orang yang terkaya, sangat serakah, yang suka sekali merampas harta rakyat. Saat warga-warga menyewa tanah Babah Lim, mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Dan jika mereka tidak mampu membayarnya, Babah Lim tidak segan untuk langsung mengusir mereka. Para warga tidak ada yang berani dengan Babah Lim karena dia bersahabat dengan pemerintah Belanda. Siapapun yang melawan Babah Lim, maka dia akan berurusan dengan pemerintah Belanda juga. Karena itulah Babah Lim selalu memberikan upeti agar pemerintah Belanda selalu melindunginya. Namun si Pitung gak takut. Dia sudah lelah mendengar kejahatan Babah Lim dan juga Belanda. Si Pitung bertekad melawan Babah Lim. Tapi dia tak mau buru-buru dan harus mempersiapkan mentalnya agar tidak mudah kalah. Aku harus punya ilmu bela diri yang cukup. Aku tidak mau kalah dengan cara yang konyol, kata si Pitung kepada dirinya sendiri. Kemudian si Pitung menemui Haji Naipin untuk belajar bela diri. Wah Haji, aku mau belajar bela diri untuk menyelamatkan penduduk dari kejahatan Babah Lim, kata si Pitung kepada Haji Naipin. Aku setuju denganmu Pitung, tapi berjanjilah kepadaku, kamu akan menggunakan ilmu bela diri ini hanya untuk melawan Babah Lim dan seorang Belanda, bukan untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin kepada si Pitung. Si Pitung pun mulai berlatih. Dia sangat rajin dan serius saat berlatih bela diri. Melihat tulusan hati si Pitung, Haji Naipin pun mewariskan semua ilmunya kepada si Pitung. Dan sekarang si Pitung sudah siap untuk menghentikan ulah anak buah Babah Lim. Agar aksinya tidak ketahuan, si Pitung menutupi wajahnya dengan sarung. Suatu hari saat anak buah Babah Lim merampas dagangan seorang wanita, si Pitung pun datang menolong wanita itu. Karena ilmu bela diri si Pitung sudah tinggi, maka dengan mudah dia mengalahkan anak buah Babah Lim. Anak buah Babah Lim pun kapok. Mereka tak berani lagi merampas harta rakyat. Setiap mereka beraksi, maka Pitung juga muncul untuk menyelamatkan para warga. Sampai pada akhirnya si Pitung bisa membalikan hasil rampasan Babah Lim kepada rakyat. Dan sekarang keadaan desa jadi tenang. Si Pitung pun mendapat julukan perampok yang baik hati dari para warga. Babah Lim yang marah dengan merasa rugi langsung melapor kepada pimpinan pasukan Belanda. Kita harus segera menangkapnya. Perintah pimpinan Belanda kepada Babah Lim. Tapi kita tidak tahu siapa dia Tuan. Dia selalu memakai sarung untuk menutupi wajahnya, sahut Babah Lim. Kira-kira siapa yang punya ilmu bela diri? Sahabat dia, tanya pimpinan Belanda kepada Babah Lim lagi. Haji Naipin Tuan, tapi dia sudah tua dan pensiun, jawab Babah Lim. Aku tak peduli Haji Naipin sudah tua atau muda, tangkap dia sekarang juga. Akhirnya pimpinan Belanda memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Haji Naipin. Saat ditangkap oleh Belanda, Haji Naipin tak mau mengaku bahwa si Pitunglah yang mewarisi semua ilmunya. Dan ternyata berita penangkapan Haji Naipin tersebar sampai kepada si Pitung. Dengar hal itu, si Pitung memutuskan untuk menemui pimpinan Belanda.
Karena dia datang sendirian, maka si Pitung pun kalah. Sarung yang menutupi wajahnya juga dibuka, sehingga Babah Lim mengenalinya. Si Pitung merasa sedih dan tak mau Haji Naipin ikut dihukum oleh Belanda. Akhirnya si Pitung memilih agar dirinya saja yang mendapatkan hukuman, asalkan gurunya bisa dibebaskan. Sejak si Pitung pergi bersama pimpinan Belanda, para pemuda berlatih bela diri. Untuk melanjutkan perjuangan si Pitung, usaha para warga pun tak sia-sia. Akhirnya mereka bisa berhasil melawan Babah Lim dan anak buahnya, serta mengusir pemerintah Belanda dari tanah Batavia, atau sekarang yang dikenal dengan nama Jakarta. Begitu family ceritanya. Wah, seru banget ya cerita tentang si Pitung yang mau berjuang demi kebaikan dan kemakmuran rakyat. Dari cerita si Pitung, kita bisa belajar untuk mencintai tanah air Indonesia dengan cara tetap melestarikan budaya, menghormati antar bersama, dan selalu bangga menjadi anak Indonesia. Udah dulu ya Fun Friends cerita hari ini. Sampai jumpa di Fun Story berikutnya hanya di Fun Time. Have fun dah. Aku pengen belajar karate dulu biar makin jago seperti si Pitung.